Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good morning. How are you today? Hai teman-teman semuanya. Untuk SD 4, bagaimana kabar hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat, kemudian tetap semangat dalam menjalankan aktivitas belajar di rumahnya. Dan alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita bisa ketemu lagi dalam pelajaran tematik di hari Kamis ya. Baik teman-teman semuanya, untuk SD 4 sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah dan doa sebelum belajar. Yuk siap, kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama telah membaca doa. Semoga dengan diawali dengan berdoa, kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, dan ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman SD 4, for today, untuk hari ini, apa yang akan kita pelajari? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila. Dan nanti di akhir setelah selesai yang Pancasila, Pak Ridwan akan menjelaskan bagaimana membuat mind map ya. Bagaimana cara membuat mind map serta contoh-contohnya ya. Untuk apa? Untuk tugas kelompok yang kemarin mengenai suku-suku yang ada di Indonesia ya. Baik teman-teman semuanya, di sini kita awali dulu dengan materi Pancasila ya, sila-sila Pancasila dan pengamalannya. Teman-teman, sebetulnya untuk penjelasan tentang Pancasila itu ada di kelas 2 ya, ada di kelas 2 dan di kelas 3. Tapi di kelas 4 ada, kelas 4 juga ada, hanya saja mengenai pengamalannya. Di kelas 3 ada pengamalannya ya. Nah, berhubung untuk SD 4 ini waktu kelas 2 dan kelas 3 belum tersampaikan mengenai Pancasila, maka di kelas 4 ini Pak Ridwan punya hutang untuk menyampaikannya ya. Tentang apa aja sih Pancasila? Nah, di sini kita akan belajar mengenai Pancasila itu apa, kemudian silanya ada berapa, dan cara pengamalannya atau contoh pengamalannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, pertama teman-teman, Pancasila itu mungkin teman-teman sudah tahu ya bunyinya seperti apa Pancasila itu. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang pernah lihat mungkin ya. Nah, di sini Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Nah, pertama, misalkan ya, kalian pernah dengar Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa ya. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini hanya sekedar pembuka ya, ini Pancasila. Nah, selanjutnya di sini Pak Rijan mau mengenalkan dulu apa sih itu Pancasila. Mungkin teman-teman bertanya, Pancasila apa sih Pancasila? Pancasila apa itu Pancasila? Nah, untuk Pancasila, teman-teman itu berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa kuno ya. Bahasa Sanskerta atau bahasa kuno pada zaman dulu ya. Nah, Pancasila itu, teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui, Pancasila itu adalah ideologi atau lambang negara kita ya, negara Indonesia. Ini lambang Pancasila dilambangkan dengan burung Garuda ya, dengan burung Garuda. Pancasila terdiri dari dua kata ya. Kata pertama adalah kata panca yang artinya 5. Dan kata yang kedua ada kata sila yang artinya prinsip atau asas atau ideologi atau pegangan ya. Nah, jadi kata panca dan sila ini digabung menjadi Pancasila. Artinya terdiri dari 5 asas. Tadi kan panca itu 5 dan sila itu asas atau ideologi atau pegangan. Jadi Pancasila artinya 5 asas atau 5 ideologi atau 5 pegangan. 5 asas buat siapa? Buat bangsa Indonesia. Karena Pancasila ini hanya dimiliki oleh negara kita, negara Indonesia ya. Nah, di dalam burung Garuda di sini ada bentuk tameng ya, bentuk tameng. Nah, di sini di dalam tubuh burung Garuda ini. Di dalam tameng-tameng itu terdapat beberapa lambang, teman-teman. Nih, ini ya lambang-lambangnya. Nah, ini. Nah, yang ditunjukkan oleh tanda panah. Lambang ini, teman-teman, itu menyimbolkan atau lambang-lambang dari setiap sila. Nih, yang lambang pertama ada lambang bintang ya. Lambang bintang itu lambang pertama. Lambang kedua ada rantai ya, rantai itu ada yang bentuk rantai. Kemudian lambang ketiga pohon beringin. Lambang keempatnya kepala banteng dan lambang atau simbol yang kelima ada padi dan kapas ya. Di sini ada penjelasannya. Nah, ini ya simbol-simbolnya nih, teman-teman nih. Nah, ini lambang dan simbol sila-sila Pancasila. Pertama, teman-teman, tadi kita sudah mengenal mengenai lambangnya. Jangan geser lagi dah. Nah, lambang pertama adalah lambang bintang yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Esa ya, bukan Esa, tapi Esa. Lambang kedua, lambang rantai. Nah, lambang rantai ini, oke, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian lambang yang ketiga, persatuan Indonesia. Lambang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian lambang yang terakhir atau lambang yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah simbol-simbol atau lambang-lambang Pancasila. Lalu apa sih Pak arti dari Bhinneka Tunggal Ika nih yang ada di yang ada di pita yang dipegang oleh burung Garuda ini. Nah, ini arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Artinya adalah itu sama pakai bahasa Sanskerta yang berarti Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Maksudnya apa? Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai tentang kebinekaan atau keberagaman yang ada di Indonesia. Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, terdiri berbagai bahasa, terdiri dari berbagai agama, terdiri dari berbagai
warna kulit, terdiri dari berbagai pakaian dan sebagainya. Nah, disatukan ya oleh Pancasila, disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia ya, yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang disatukan dengan Pancasila. Maka kita harus bangga teman-teman ya dengan adanya Pancasila ini, dan kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Oke, selanjutnya Pancasila ini digunakan sebagai dasar negara kita yang tadi sudah Parjan sampaikan ya. Selanjutnya teman-teman, nah perlu teman-teman ketahui, ternyata Pancasila itu sumbernya dari Al-Quran loh teman-teman. Nah, pertama Parjan ingin sampaikan dulu. Sila pertama itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Artinya bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan atau Allah yang Maha Esa. Kita sebagai seorang muslim percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Satu, Allah itu Maha Esa. Ini terdapat di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 ya, yang bunyinya Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa atau Maha Satu ya. Kemudian teman-teman, sila yang keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini kita bisa lihat di dalam surah An-Nisa ayat 135. Silakan teman-teman nanti buka Al-Qur'annya, kemudian lihat terjemahannya. Apakah sama penjelasannya atau mengandung arti dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia teman-teman bisa dilihat di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Di situ Allah menjelaskan mengenai tentang persatuan ya. Al-Hujurat ayat 13. Kalau tidak salah mengenai tentang Allah itu menciptakan berbagai suku, berbagai berbangsa-bangsa ya. Dan itu untuk saling mengenal dan untuk saling bersatu ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman silakan lihat di surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Takut Parjan nanti salah, silakan teman-teman nanti bisa lihat di Al-Qur'annya ya. Kemudian sila yang keempat teman-teman bisa kita lihat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini bisa kita lihat di dalam surah Asy-Syura ayat 38 ya. Pokoknya lihat aja di surah tersebut ya. Di situ dijelaskan bahwa apabila kita ada dua hal pilihan, maka kita diperintahkan untuk bermusyawarah ya. Nanti bisa dilihat di dalam surah tersebut ya. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terdapat di surah An-Nahl ayat 90 ya. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil terhadap manusia ya. Nanti bisa dilihat ya di dalam surah An-Nahl ayat 90. Oke. Itu teman-teman untuk Pancasila. Tadi kita sudah mengenai lambang-lambangnya dan juga bunyi silanya. Nah, selanjutnya contoh sikap pengamalannya. Nih, contoh sikap pengamalannya. Kalau pengamalannya berarti sikap kita terhadap Pancasila dalam kesehariannya. Ya, misalkan nih contoh pertama, sila ke-1. Sila ke-1 di sini dicontohkan oleh Albi. Nah, Parjan bacain. Albi dan teman-teman suka bermain bola bersama saat pulang sekolah di lapangan. Albi sangat menyukai sepak bola. Saat asyik bermain bola, terdengar suara azan di masjid. Albi bergegas pulang untuk melaksanakan sholat bersama teman-temannya. Nah, jadi teman-teman semuanya, untuk sila pertama ini kan tadi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Di sini dicontohkan oleh Albi. Jadi Albi waktu itu kan sedang bermain bola di lapangan ya.
Kemudian terdengar azan. Lalu Albi bergegas untuk melaksanakan sholat di masjid. Nah, ini berarti Albi mengamalkan sila pertama, bahwa Albi sebagai seorang muslim harus menjalankan perintah agamanya, yaitu sholat, ya. Dan juga sama teman-temannya dia langsung pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Nah, ini Albi mengamalkan sila pertama, bahwa kita adalah makhluk yang memiliki Tuhan, makhluk yang memiliki pencipta, maka harus menjalankan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau kita sebagai seorang muslim, maka kita percaya bahwa Allah itu adalah sebenar-benarnya Tuhan, ya. Dan kita harus menjalankan perintahnya seperti sholat, ya, itu ya contohnya. Kemudian contoh pengamalan sila kedua. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki sikap tepat selera atau memiliki rasa kemanusiaan, ya. Rasa kemanusiaan kepada sesama, kemudian harus saling tolong menolong, ya. Itu sila kedua, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya di sini rumah Siti tadi malam kebakaran. Sebagai teman, Ali mengajak teman-temannya yang lain untuk berdonasi membantu Siti. Ali dan teman-teman mengumpulkan pakaian layak pakai, selimut, dan makanan untuk diberikan kepada Siti. Ali dan teman-teman juga mengucapkan belasungkawa atas kebakaran di rumah Siti. Nah, ini ditunjukkan oleh Ali, ya. Jadi Ali mengajak teman-teman yang lainnya untuk membantu Siti karena rumahnya kebakaran, ya. Di situ Ali mengumpulkan bantuan berupa pakaian, selimut, dan makanan untuk diberikan kepada Siti. Dan Ali juga tidak lupa mengucapkan belasungkawa atas kebakaran di rumah Siti. Nah, di sini ditunjukkan oleh Ali dan teman-temannya, ya, ketika membantu Siti. Nah, di sini Ali dan teman-temannya sangat sedih, ya, dengan kejadian kebakarannya rumah Siti. Maka mereka membantu Siti dengan membantu pakaian, selimut, dan makanan untuk diberikan kepada Siti. Ini contoh pengamalan sila kedua. Kemudian contoh pengamalan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sini ditunjukkan oleh warga Kelurahan Ciganjur, ya. Pada hari Sabtu, warga Kelurahan Ciganjur mengadakan kerja bakti gotong royong dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan kelurahan. Semua warga diminta ikut dalam kegiatan tersebut. Pada kegiatan tersebut, semua warga mengerjakan tugas mereka masing-masing berdasarkan kemampuan mereka. Ibu-ibu bertugas menyapu jalan, anak-anak bertugas mengelap kaca dan membersihkan musola. Sedangkan bapak-bapak bertugas mengerjakan tugas-tugas yang berat seperti membersihkan rumput, membersihkan saluran air, dan lain sebagainya. Mereka, para warga, sangat bersatu dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka tanpa memandang kaya atau miskin. Di sini teman-teman, di sila ketiga ini contohnya kan Persatuan Indonesia. Nah, di sini diperlihatkan oleh warga Kelurahan Ciganjur, ya. Mereka mengadakan kerja bakti gotong royong bersama-sama, ya. Dan mereka membagi tugas. Ada yang membersihkan jalan, ada yang membersihkan musola, ada yang membetulkan saluran air dan sebagainya. Nah, mereka untuk membagi pekerjaan itu mereka tidak memandang entah itu orang kaya atau miskin, entah itu dia Islam, Kristen, atau yang lainnya. Tapi mereka bekerja sama bersatu dalam menjaga kebersihan. Nah, ini sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu, menjaga kedamaian, menjaga kerukunan, ya, menjaga persatuan yang ada di Indonesia. Jangan sampai Indonesia terpecah belah. Jangan sampai Indonesia diadu domba, jangan sampai Indonesia hancur. Nah, itu contoh pengamalan sila ketiga. Kemudian, contoh pengamalan sila keempat.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dicontohkan ketika di salah satu kelas belum ada ketua kelasnya. Nah, di sini Pak Rijan bacain ya. Di kelasku belum ada yang menjadi ketua kelas. Pak Hakim sebagai wali kelasku meminta kepada anak-anak siapa yang bisa menjadi ketua kelas. Akhirnya Omar dan Amar mencalonkan sebagai ketua kelas. Karena hanya butuh satu orang, maka Pak Hakim meminta untuk memilih salah satunya antara Omar atau Amar. Setelah kami bermusyawarah, kemudian kelasku mengadakan pemilihan ketua kelas. Nah, tadi kan bunyi ke sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini dicontohkan ya dalam pengamalannya ketika di salah satu kelas belum ada ketua kelasnya, lalu wali kelasnya itu meminta untuk ada ketua kelas, maka di situ kelas tersebut mengadakan musyawarah dan akhirnya diadakanlah pemilihan ketua kelas untuk memilih Omar atau Amar yang untuk menjadi ketua kelas. Nah, itu contohnya ya. Kemudian sila yang kelima contohnya dalam pengamalannya. Sila kelima tadi apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Artinya bahwa kita sebagai bangsa Indonesia dituntut untuk bersikap adil ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan agama, tanpa membeda-bedakan bahasa dan sebagainya ya. Di sini dicontohkan oleh Mandayu ya. Mandayu memiliki 5 teman yang berbeda suku. Teman-teman Mandayu berasal dari suku Sunda, Jawa, Batak, Betawi, dan Bugis. Mandayu sangat sayang kepada mereka. Mandayu tidak membeda-bedakan mereka walaupun berbeda suku. Mandayu selalu berkata sopan kepada mereka, dan Mandayu juga selalu bersikap adil kepada mereka. Dan Mandayu juga tidak membedakan apakah mereka orang kaya atau miskin. Oleh sebab itulah Mandayu juga disayang sama mereka. Di sini diperlihatkan oleh Mandayu. Jadi Mandayu itu kan tadi punya 5 teman ya, yang berbeda suku. Ada yang dari Sunda, Jawa, Batak, Betawi, dan Bugis. Tapi Mandayu tidak memandang mereka, tidak membeda-bedakan mereka. Mandayu tetap sayang sama mereka walaupun berbeda suku. Dan Mandayu sayang kepada mereka walaupun berbeda agama. Dan juga Mandayu selalu bersikap adil sama mereka. Jadi tadi tidak membeda-bedakan ya. Oleh sebab itu Mandayu disayang juga oleh mereka ya. Ini contoh pengamalan sila kelima ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, itu untuk sila-sila dalam Pancasila serta contoh pengamalannya. Selanjutnya Pak Rijan akan menjelaskan mengenai tugas mind map yang kemarin ya. Pertama Pak Rijan ingin jelaskan dulu apa itu mind map, apa yang mana nih. Nah, ini teknis dalam menulis mind mapnya ya. Jadi mind map itu kalau dalam bahasa Indonesia itu peta konsep atau konsep ya. Apa itu mind map dan bagaimana teknis menulisnya? Tadi kan mind map itu peta konsep. Nah, pertama dalam teknis menulisnya, silahkan yang pertama kalian tentukan dulu ya mau seperti apa bentuk mind map yang akan kamu buat ya. Entah itu misalkan berbentuk pohon atau berbentuk akar atau berbentuk yang lainnya ya. Nanti Pak Rijan kasih contoh. Kemudian yang kedua, menentukan apa saja yang akan dibahas atau dicantumkan dalam mind map kamu. Nah, yang tiganya untuk tugas kelompok. Nah, kan kemarin kelompok ya. Jadi untuk tugas kelompoknya, berikut yang harus ada dalam mind map kamu ya atau kalian. Pertama, silahkan nanti cantumkan nama sukunya apa ya. Kemudian yang keduanya tempat atau lokasinya di mana suku tersebut berada. Kemudian ketiganya, bahasa mereka apa. Kemudian keseniannya. Kalau kesenian nanti bisa berupa alat musik, senjata tradisionalnya, tarian, dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiganya pakaian adat. Jadi kalian silakan pakaian adatnya jelasin pakaian apa. Kemudian yang keenamnya rumah adatnya. Dan yang ketujuh makanan khas mereka apa. Gitu ya, yang harus ada di mind map kalian. Kemudian yang keempatnya mind map dibuat dengan tulis tangan di karton atau bekas kalender. Nah, jadi jangan di kertas HPS ya, tapi harus di karton atau di bekas kalender. Bagi yang butuh bekas kalender di MQ banyak, silahkan kalian bisa mengambil di MQ kalendernya ya. Kemudian yang kelima, silahkan kalian buat mind map seunik mungkin yang kalian bisa. Jadi ditulis tangan ya. Untuk tambahannya boleh pakai gambar, boleh pakai warna dan sebagainya. Pokoknya yang unik. Dan untuk gambar suku, rumah adat, atau misalkan makanan, alat musik, silakan itu bisa di print lalu dipotong dan ditempel. Itu bisa kalau misalkan kalian tidak bisa menggambar ya. Jadi boleh pakai tempelan gambar ya. Nah, contoh mind map di sini ada mind map yang bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini unik ya, ini unik, sangat unik. Nah, kalian terserah kalian mau bikinnya seperti apa, mau seperti ini silahkan, mau yang berbeda dengan ini boleh. Nah, ini bentuk mind map. Jadi hampir sama, mind map itu seperti apa kemarin tuh poster ya, seperti poster. Cuman kalau mind map itu jadi ada garis-garisnya yang saling berhubungan. Nah, ini contohnya lagi. Ini contoh mind map yang sederhana. Nah, seperti ini ya. Ini menjelaskan tentang energi konservatif ya, energi konservatif atau konservasi energi ya, energi yang bisa dikonservasikan. Ini contohnya misalkan ironing a lot at a time, kemudian wind turbines, turn off line, kemudian cycling, planting trees, solar cells, turn off water. Nah, jadi itu menjelaskan tentang energi konservasi ya. Apa saja energi yang termasuk ke dalam energi yang bisa dikonservasikan. Contohnya misalkan di sini ada wind turbine atau kincir angin, kemudian turn off light ya, turn off light. Jadi turn itu semacam kayak untuk menghemat energi. Kemudian cycling itu energi yang bebas yang bisa diperbarui ya. Kemudian planting trees, nah ini menanam tanaman atau tanaman. Kemudian solar cell, nah sel surya. Kemudian turn off water menghemat air ya. Ini contoh mind map yang sederhana. Nah, untuk contoh yang Parijan buat seperti ini. Nah, Parijan buat seperti ini contohnya nih. Silakan itu terserah kalian. Kalau Parijuan, ini contohnya pakai komputer atau pakai laptop. Kalau kalian nanti silahkan tulis tangan ya, seunik mungkin. Nah, Parijan di sini buat yang versi pakai laptop ya. Nah, di sini Parijan pakai laptop. Nah, di sini pertama membahas tentang suku Baduy. Kemudian suku Baduy, tempatnya di mana? Tempatnya di sini. Nah, suku Baduy terdapat di Provinsi Banten dan sebagian Jawa Barat ya. Kemudian nah, ada fotonya juga ya. Keseniannya apa? Keseniannya suku Baduy merupakan bagian dari etnis suku Sunda, memiliki berbagai macam kesenian seperti angklung, calung, jaipong, kecapi, rendo, dan masih banyak lagi. Kemudian pakaian dan rumah adatnya. Nah, ini rumah adatnya ya, ini rumah adatnya. Nah, ini rumah adatnya dan ini pakaiannya gitu ya. Nanti jelasin. Kemudian di sini bahasanya, bahasa mereka apa? Bahasa suku Baduy adalah bahasa Sunda. Nah, jadi dijelaskan gitu ya untuk contoh mind mapnya. Terserah, silahkan kalian seunik kalian bikin mind mapnya seperti apa, itu terserah kalian, seunik kalian. Boleh pakai gambar, boleh diwarnain full color ya, full color boleh, atau warnanya yang bagus boleh, silakan. Itu terserah kalian sesuai kelompok kalian. Dibuat di karton atau di bekas kalender ya.
Untuk informasi selanjutnya, kemarin kan Erlan belum kebagian kelompok ya, Pak Rijuan lupa tuh Erlan. Erlan masuk ke kelompoknya kemarin siapa ya, Pak Rijuan lupa. Kelompoknya Sami kalau tidak salah ya. Kelompoknya Sami kalau tidak salah. Nah, nanti silakan nanti Erlan bisa gabung dengan kelompok tersebut ya untuk membuat mind map. Dan nanti mind mapnya silahkan kalian buat seunik mungkin. Terus nanti akan dipresentasikan oleh kalian ya melalui video atau nanti pakai Zoom satu kelompok ya. Tapi nanti Pak Rijuan akan atur lagi. Baik, itu teman-teman untuk hari ini. Tadi kita sudah belajar mengenai Pancasila dan pengamalannya dan teknis serta contoh buat mind map. Baik, karena waktunya sudah cukup, sebelum Pak Rijuan pamit, bagi teman-teman yang belum paham, silahkan nanti bisa bertanya pada Pak Rijuan. Dan sebelum Pak Rijuan pamit, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman SD 3, Pak Rijuan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.